Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala binikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersua secara online dalam acara pembagian rapot Ananda semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Tak lupa untuk keberkahan hari ini, mari kita buka acara kita dengan bacaan basmalah, kemudian disertai dengan salawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, saya mewakili Ustadzah Yustin akan melaporkan hasil belajar siswa kelas 5A selama setengah tahun ini. Sebelumnya itu saya mewakili Ustadzah Yustin dan ustadzah-ustadzah yang lain mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang telah memberikan support, memberikan dukungan kepada kami dan juga kepada Ananda dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh selama setengah tahun ini. Tentunya ketika mendampingi Ananda pasti ada cerita, baik itu bahagia, sedih, mungkin menjengkelkan, mungkin menggemaskan. Namun itu adalah bagian dari bagian yang harus kita lewati untuk terus berbuat, terus berkarya, terus mendidik anak-anak walaupun dalam kondisi pandemik. Dan tentunya hari ini itu tidak akan berhasil pembelajaran kita tanpa kerjasama dari ayah bunda yang hebat-hebat ini. Ayah bunda kelas 5A adalah ayah bunda yang hebat, yang luar biasa, sehingga anak-anaknya pun luar biasa. Dan apabila kami selama proses pendampingan Ananda di sekolah ada kesalahan, baik itu dari tutur kata kami, sikap kami, maupun tindakan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terus diberikan support dan masukan kepada kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada ayah bunda dan anak-anak. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, langsung saja pada pagi hari ini saya akan melaporkan 4 hal terkait dengan pencapaian belajar siswa. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan pencapaian Ananda kelas 5 dari segi Al-Quran. Dari hasil raport yang akan kami bagikan pada pagi hari ini, anak-anak kelas 5A hampir semuanya sudah mencapai target yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ada 1-2, namun masih ada 1-2 dari siswa yang masih perlu berjuang lagi untuk menuntaskan targetnya sehingga mencapai target yang telah ditentukan oleh sekolah. Barakallah untuk anak-anak yang sudah melampaui target, terus semangat, lanjutkan terus,
Dan bagi anak-anak yang masih belum, juga tetap semangat, jangan pernah patah semangat, terus berjuang. Baik, yang kedua, yang akan sampaikan yang kedua adalah terkait dengan SKL, standar kompetensi kelulusan. Isinya ada apa saja? Isinya terkait dengan karakter-karakter, kebiasaan dan karakter yang selama ini kita amati. Di situ ada misalnya tentang tertib sholat, kemudian wudhu, kemudian ada wawasan, di mana di situ nanti isinya itu dari segi akhlak, ibadah, wawasan, kemudian life skill, kemudian yang ke ini ya ibadah lagi, ada ibadah. SKL itu isinya apa? Ada ibadah, akhlak, life skill, kemudian wawasan. Ya. Nah ini yang kita amati selama setengah tahun ini, dan itu kriterianya berdasarkan dari pengamatan kami dan juga hasil detail yang telah ayah bunda kirimkan kepada kami. Nah untuk kriteria penilaian dari rapot SKL itu, di situ kami menampilkan nilai dengan predikat A, B, C, dan D. Masing-masing nilai itu memiliki kriteria masing-masing. Yang pertama itu adalah apabila Ananda itu selalu melakukan kebiasaan itu selalu ya, artinya tidak tanpa diingatkan, maka dia akan mendapat nilai A. Jika dia dalam level sering berarti dia dapat nilai B. Jika Ananda melakukan kebiasaan itu jarang, kadang iya, kadang enggak, maka dia akan mendapatkan nilai C. Tapi jika ia masih diingatkan, kemudian dia tidak melakukan apapun, maka dia akan mendapatkan nilai D. Itu untuk kriteria penilaian di SKL. Nah, dari setengah tahun ini, anak kelas 5A itu karakternya sudah baik. Masih ada 1-2 orang, saya tidak menyebutkan banyak karena memang rata-rata sudah memenuhi. Cuma ada 1-2 yang masih karakter yang dimunculkan itu perlu ditingkatkan lagi, yaitu dari segi satu kedisiplinan, kemudian kehadiran, kemudian cepat untuk mengumpulkan tugas. Ya, ada yang masih lama, ada yang tidak sama sekali, dia tidak mengumpulkan tugasnya selama 1 bulan. Nah itu maka dia dari segi kehadiran maka dia tidak akan mendapatkan nilai B, bisa mendapatkan nilai C atau D. Nah rata-rata anak-anak kelas 5A itu semuanya sudah melampaui, namun ada 1-2 yang memang perlu ditingkatkan, yaitu dari segi apa? Dari segi kedisiplinan. Ya itu. Baik, itu dari segi SKL. Kemudian untuk penilaian akademik maupun kompetensi dasar atau KD dari nilai rata-rata kelas, anak-anak kelas 5A itu termasuk anak-anak yang berada level atas, level yang sudah baik. Hanya meninggalkan, saya ulangi lagi, hanya meninggalkan 1-2 orang, 1-2, 1. Jadi tidak banyak. Saya bilang tadi di awal bahwa anak kelas 5A itu luar biasa, karena orang tuanya juga luar biasa. Sehingga tidak banyak anak-anak yang tidak mencapai level yang baik. Nah, memang perlu ada yang perlu ditingkatkan. Ada 1-2, ada 1 anak juga yang itu nilai akademiknya, baik KD-nya itu berada di nilai 60. Jika ia berada di nilai 60, berarti dia sudah diingatkan oleh ustadzahnya untuk mengerjakan, sudah diingatkan tapi masih nilainya jelek, maka dia mendapatkan nilai 60. Lah, siswa yang seperti ini
di semester 2 harus dirubah, harus semangat lagi. Kenapa? Karena nilai 60 itu adalah nilai level C. Sehingga kalau dimasukkan ke dinas nanti akan menghasilkan nilai rata-rata yang jelek. Oleh karena itu harus diperbaiki. Baik, itu. Nah, untuk pelaporan rapot calistung. Calistung itu melalui 2 tahap, Ayah Bunda, yaitu bertahap pretest, kemudian posttest. Nanti panjenengan semua bisa melihat nilai baca, tulis, dan juga hitungnya dari pretest dan middle test itu pasti ada perbedaan. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, rata-ratanya untuk Ananda dari pretest sama middle test itu ternyata turun, ya, ternyata turun. Nah, ada apa bisa turun? Itu banyak hal. Bisa jadi karena soalnya lebih naik lagi, bisa jadi jumlah soalnya lebih banyak. Tidak menjadi masalah, insya Allah nanti di semester 2 itu akan dilanjutkan. Anak-anak yang tadi levelnya sangat berada di level bawah, artinya nilai middle test-nya tidak baik, maka nanti diperbaiki di semester 2, yaitu di post test. Nanti selama setengah tahun nanti diperbaiki baik dari segi baik dari segi baca, tulis maupun menghitungnya. Rata-rata kemarin itu yang salah itu di bagian menulis, yaitu ketika membuat puisi. Ketika membuat puisi itu ternyata antara pertanyaan ya dengan jawaban itu temanya berbeda. Calistung kemarin itu menanyakan disuruh diperintahkan untuk membuat tema kejujuran, puisi kejujuran. Tapi ternyata jawabannya itu bukan tema kejujuran, tapi tema yang lain. Sehingga itu membuat nilainya jadi yang harusnya dapat 80 jadi dari 60. Sehingga nilai rata-rata siswa di bagian tulisnya itu turun. Namun untuk dari segi hitungnya itu hampir semuanya, saya bilang hampir semuanya itu bagus. Namun ada beberapa siswa yang belum teliti. Nah, nanti kita asah di semester 2 bagian-bagian mana yang tidak teliti nanti akan diperbaiki di semester 2 dengan ada tugas liburan, yaitu di tugas liburan besok itu ada hafalan perkalian, sehingga nanti nilai hitungnya di semester 2 akan naik, begitu. Itu yang akan saya laporkan pada pagi hari ini, Ayah Bunda. Baik, jika nanti ada pertanyaan yang kurang dipahami baik dari segi nilai maupun dari segi KKM, ya, KKM itu apa? Kriteria ketuntasan minimal. Jadi masing-masing mapel mata pelajaran itu memiliki KKM yang berbeda. Yang berbeda cuma PAI 80. Sedangkan KKM mata pelajaran yang lain itu nilainya 75. Nanti barangkali Ayah Bunda ada pertanyaan terkait dengan nilai itu, silakan sampaikan kepada saya, baik secara via telepon maupun japri. Insya Allah siap untuk melayani. Insya Allah seperti itu, Ayah Bunda. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan dampak yang luar biasa, walaupun hanya secara online, namun itu akan memberikan efek yang luar biasa bagi kita semua. Baik, itu dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila pendampingan selama 2 bulan, terutama saya pribadi selama 2 bulan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga
Kita semuanya dijaga oleh Allah kesehatannya, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.